Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Zain Production. Pada kali ini kita akan membahas tentang mandi jinabah atau lebih dikenal dengan nama mandi junub. Sebelum itu tolong like dan subscribe ya. Baik, kita membahas tentang pengertian dulu. Pengertian tentang mandi jinabah ataupun mandi junub kita nyebutnya. Ada orang juga menyebutnya sebagai mandi besar. Nah, secara umum mandi itu adalah cara kita manusia untuk membersihkan badan dari kotoran, bau dan sebagainya. Nah, yang disebut dengan mandi junub atau mandi wajib atau juga mandi jinabah atau mandi besar adalah mandi yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa ada hadas kecil dan hadas besar. Dan untuk membersihkan hadas besar itu diharuskan melaksanakan mandi junub jika ada air. Nah, dalilnya dari mana? Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Gitu ya, maka mandilah. Sebab-sebab yang menyebabkan kita harus mandi junub ya. Pertama adalah keluarnya mani disertai syahwat. Maaf, itu salah ya, bukan mandi. Keluarnya mani disertai dengan syahwat. Ingat ya, disertai dengan syahwat. Maka jika keluarnya itu tanpa syahwat atau karena kecapean atau karena sakit, maka tidak mewajibkan untuk mandi junub. Atau juga jika kita mimpi berhubungan badan suami istri, tapi kita bangun dan ternyata tidak keluar maninya itu, maka tidak wajib juga mandi. Selain itu, kalau kita bangun tidur terus menemukan di baju kita, di celana kita kok ada asar atau bekasnya mani, artinya kita baru keluar mani, tetapi tidak ingat kita tuh mimpi atau tidak, nggak ingat kita mimpi apa enggak, nggak ingat, maka itu mewajibkan mandi. Karena secara uraf atau secara kebiasaan orang keluar mani ketika tidur jika dia mimpi berhubungan badan gitu ya. Nah, selanjutnya jika kita kok tiba-tiba menemukan di celana kita atau di pakaian kita itu bekasnya mani itu, dan kita nggak ingat kapan keluarnya, maka kita harus ingat setelah tidur, maka sholat kita semuanya yang setelah tidur terakhir itu harus kita ulangi lagi. Sebelumnya ya kita mandi dulu, kemudian sholat setelah kita tidur yang terakhir itu diulangi semuanya, diqodho semuanya. Ihtiyaton, hifdon kalau seandainya kita keluar mandinya ketika tidur tadi. Kemudian yang menyebabkan mandi jinabah lagi adalah hubungan badan suami istri. Kemudian haid, itu bulanan untuk perempuan. Nifas, itu mengeluarkan darah ketika setelah melahirkan. Wiladah, atau ketika perempuan itu melahirkan. Kemudian selain itu juga yang menyebabkan mandi adalah mati. Makanya kita ingat salah satu kewajiban, 4 kewajiban yang dilaksanakan oleh orang ketika ada yang mati adalah memandikannya, ya kan? Yang terakhir yang menyebabkan kita mandi wajib adalah jika kita masuk Islam. Ini bagi orang non muslim masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi besar. Nah, kemudian bagaimana rukun mandi itu? Pertama ingat ya, dalam pembahasan kita kadang-kadang kita akan berbicara tentang madhab gitu ya. Ada 4 madhab yang diakui di NU atau di Ahli Sunnah wal Jamaah, itu adalah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah, kali ini kita mencoba mempelajari rukun-rukun mandi besar, rukun-rukun mandi wajib dalam 4 madhab. Pertama, madhab Hanafi. Rukunnya ada 3. Pertama, kumur-kumur. Jadi sebelum apa-apa setelah bersih kumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke hidung, istinsyak. Jadi disedot ya, airnya disedot ya, bukan dicelupkan hidungnya aja, tapi disedot sehingga dimasukkan airnya ke dalam hidung gitu ya. Kemudian membasuh seluruh badan dengan air.
Itu madhab Hanafi. Selanjutnya kalau madhab Maliki, pertama ada 5 rukunnya. Satu niat, jadi niat itu niat mandi besar ya, untuk membersihkan hadas besar gitu. Kemudian meratakan air ke seluruh badan, jadi dibersihkan semuanya. Ketiga muwalat itu urut, nggak boleh lompat. Jadi nggak boleh meratakan air ke seluruh badan baru niat, itu nggak boleh. Harus niat dulu, baru meratakan air ke seluruh badan atau membasuh badan dengan air. Muwalat yang ketiga tadi urut. Yang keempat menggosok-gosok seluruh badan, jadi setengah dipijit. Jadi setengah dipijit, digosok-gosok badannya seluruhnya. Yang kelima menyela-nyela anggota badan, misalnya kayak rambut, itu di sela-sela, jadi kayak di uyak-uyak gitu ya, rambut, kumis kalau punya, jenggot kalau punya, gitu ya. Tangan, jari-jari antara jari-jari kaki maupun jari-jari tangan. Nah, itu termasuk rukun bagi madhab Maliki. Nah, sedangkan menurut madhab Syafi'i, ini adalah madhab yang sering sekali atau yang paling banyak dipakai di Indonesia. Jadi orang-orang NU atau orang-orang ahli sunnah wal jamaah khususnya di Indonesia sangat banyak yang bermadhab Syafi'i. Itu cuma ada 2 rukunnya. Pertama adalah niat. Jadi niat mandi besar untuk membersihkan hadas besar, atau pakai bahasa Arab juga bisa. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhulillahi ta'ala juga bisa. Kemudian meratakan air ke seluruh badan. Jadi cuma 2. Nah, sedangkan madhab yang terakhir, madhab Hambali, itu cuma 1. Jadi yaitu meratakan air ke seluruh badan. Nah, tetapi menurut madhab Hambali ini, meratakan air ke seluruh badan termasuk di situ yaitu kumur-kumur juga termasuk, istinsak atau memasukkan air ke hidung itu juga termasuk meratakan air ke seluruh badan. Itu rukun mandi menurut 4 madhab. Gitu ya. Tapi kita yang sering kita pakai adalah madhab Syafi'i, gitu ya. Kemudian sunnah-sunnah, apa saja sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kita mandi besar? Pertama, mencuci tangan 3 kali. Jadi sebelum niat, sebelum mulai membasuh pertama, kita cuci tangan dulu 3 kali. Kemudian membasuh kemaluannya, basuh dulu, dibersihkan dulu. Berwudu dengan sempurna, ya. Menuangkan air ke atas kepala 3 kali dan menyela-nyela rambut, ya, menyela-nyela rambutnya. Terakhir memulai dengan anggota badan yang kanan. Itu sunnah-sunnahnya. Jadi kalau mau membasuh tangan ya tangan kanan dulu baru tangan kiri. Basuh kaki ya kaki kanan dulu baru kaki kiri. Basuh telinga ya telinga kanan dulu baru telinga kiri. Itu sunnah ya. Jadi nggak harus dikerjakan tapi sunnah. Baiknya seperti itu. Maka biasanya kalau urut-urutannya itu membersihkan tangan dulu, niat dalam hati, kemudian membasuh membasuh kemaluan, berwudu, baru kemudian membasuh anggota badan, dimulai dari yang kanan-kanan dulu. Dan terakhir diakhiri dengan menyiram seluruh badan dengan air semuanya dari atas. Kan biasanya seperti itu. Kemudian tentang mandi junub. Nah, berarti kita membahas tentang orang yang junub atau orang yang berhadas besar. Tadi kita ketahui sebabnya itu ada 6 tadi, orang yang berhadas besar sebab-sebabnya. Nah, apa saja yang dilarang untuk orang yang berhadas besar atau orang yang junub atau orang yang berhadas besar, itu apa saja yang dilarang, gitu ya. Kalau dia belum mandi, apa aja yang nggak boleh. Nah, di sini ada dua hal yang dilarang. Pertama yang dilarang yang muttafaqun alaih, yaitu larangan yang semua madhab, semua ulama sepakat, ini dilarang semuanya. Jadi orang yang belum mandi, yang junub, orang yang junub, orang yang junub itu seluruh ulama sepakat bahwa nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh memegang dan membawa mushaf Al-Quran. Ini yang disepakati ulama. Nah, ada 2 yang dilarang, membaca Al-Quran dan masuk masjid. Ini mukhtalaf fihi. Jadi ini yang ada perbedaan antar madhab. Ada perbedaan. Nah, kita bahas ya perbedaannya tentang membaca Al-Quran dan masuk masjid bagi orang yang junub. Pertama, menurut madhab Maliki. Menurut madhab Maliki, orang yang junub atau orang yang berhadas besar
boleh membaca Al-Quran dengan syarat yang dibaca yang mudah-mudah saja. Ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbinas, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh-boleh aja. Yang kedua, dibaca untuk menjaga diri, misalnya lewat di tempat yang angker. Kadang-kadang kita kan takut. Akhirnya itu boleh Boleh membaca ayat Al-Qur'an. Atau untuk menunjukkan hukum, misalnya kiai, ulama, orang alim pas lagi junub, ketika dia mau mandi ternyata di perjalanan ada orang yang nanya tentang hukum, maka dia wajib memberitahu. Nah, ternyata ambil memberitahunya itu dia boleh mengeluarkan dalil-dalil Al-Qur'an. Itu syaratnya. Yang kedua, kalau orang yang junub boleh masuk masjid dengan syarat tidak ada air. Di rumah-rumah semuanya airnya nggak ada air sama sekali, kecuali di masjid itu tok. Maka mau nggak mau dia harus mandi besar di kamar mandinya masjid. Maka kadang-kadang lewat masjidnya atau lewat latarnya, lewat terasnya, nah itu boleh. Tapi menurut mazhab Maliki juga sebelum itu tayamum dulu. Jadi tayamum dulu baru lewat masjid untuk mandi besar, itu boleh. Atau jika tidak ada penampungan lain, misalnya dalam keadaan perang, dalam persembunyian, adanya tempat yang aman cuma masjid itu tok dan dia dalam keadaan junub, maka boleh di situ. Tapi ini juga menurut mazhab Maliki disunahkan atau diharuskan untuk tayamum dulu. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi boleh membaca Al-Qur'an itu hanya basmalah tok. Jadi setiap mulai pekerjaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mau naik sepeda bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim, itu boleh. Atau membaca ayat-ayat pendek yang untuk doa. Kan banyak ya doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an, itu boleh kalau untuk doa. Nah, sedangkan masuk ke masjid menurut mazhab Hanafi semuanya dilarang. Tanpa alasan apapun dilarang menurut mazhab Hanafi untuk masuk masjid bagi orang yang junub. Nah, sekarang mazhab Syafi'i. Ya. Bolehkah orang junub membaca Al-Qur'an? Menurut mazhab Syafi'i, sedikit ataupun banyak tidak boleh orang junub membaca Al-Qur'an jika niatnya baca. Tapi kalau niatnya zikir boleh. Misalnya orang zikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan ada dalam Al-Qur'an, termasuk ayat Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya zikir boleh. Tapi kalau dia lihat di dinding, kadang-kadang ada hiasan tulisannya Bismillahirrahmanirrahim atau hiasan isinya Alhamdulillahirabbil alamin. Kok dia baca itu enggak boleh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Terus menurut mazhab Syafi'i juga orang yang junub tidak boleh masuk masjid kecuali hanya lewat dan dengan syarat tidak mengotori. Dengan syarat tidak mengotori. Makanya sekarang sudah ada pembalut itu ya, itu aman. Jadi boleh lewat, tapi nggak boleh di masjid ya, kalau di dalam masjid hanya lewat menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali boleh membaca Al-Qur'an hanya ayat-ayat pendek saja. Selain itu nggak boleh. Boleh masuk masjid, bahkan diam di dalam masjid pun boleh menurut mazhab Hambali dengan syarat tidak mengotori. Nah, kalimat tidak mengotori ini ternyata menjadi perdebatan lagi. Di ulama-ulama modern ada perdebatan lagi kalimat tidak mengotori itu. Bagaimana perdebatannya? Satu, orang-orang modern berkata bahwasanya kalau alasannya tidak mengotori, maka sekarang orang-orang junub atau orang haid, nifas dan sebagainya boleh masuk masjid karena sekarang sudah ada alat yang menjaga dari kotor, yang menjaga masjid dari kotor karena udah ada kayak seperti pembalut dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka sebagian ulama ini boleh perempuan yang haid masuk masjid atau diam di masjid karena sudah ada alat yang menjaga itu. Nah, tetapi menurut ulama yang lain ini disanggah atau
dibantah. Karena apa? Kalimat tidak mengotori ini hanya berdasarkan dalil akli, jadi akal logika saja. Padahal perintah larangan awalnya itu kalau dalam hadis rawahu Ibnu Majah diceritakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surhata hadal masjidi fanada ya bi ala sauti fanada bi ala sautihi annal masjida la yahilu li haidin wala li junubin. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke halaman masjid dan berseru dengan keras, sesungguhnya masjid tidak diperbolehkan untuk orang haid ataupun orang junub. Nah, dari hadis di sini menerangkan bahwasanya yang dilarang masuk ke masjid itu bukan cuma orang haid, tapi orang junub juga. Nah, dan tidak ada kalimat atau bahasanya dilarang karena mengotori, nggak ada. Kalimatnya langsung seperti itu. Maka beberapa ulama mengatakan tetap tidak diperbolehkan masuk masjid kalau tidak memenuhi syarat menurut madhabnya masing-masing. Karena perintah awalnya tidak menyertakan kotor dan tidak kotor. Ya. Mana yang benar? Ya kita ikuti ulama kita ikuti kiai-kiai kita. Insya Allah semuanya sudah pakai dalil-dalil yang benar. Selama kita mengikuti salah satu dari 4 madhab ini, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, maupun Maliki, insya Allah kita terjaga. Terutama kita yang orang-orang NU, kita yang orang Indonesia, banyak sekali yang menggunakan madhab Syafi'i, ya kita mengikuti madhab Syafi'i saja. Ini saja tentang hal-hal yang berhubungan dengan mandi jinabah atau mandi junub. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.